Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Ikhwati rahimani wallah, kita melanjutkan dari pembahasan buku mendidik atau mentarbiyah anak sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pasal berikutnya adalah penjelasan tentang sifat-sifat seorang pendidik yang mesti dimiliki oleh guru atau ayah atau orang tua. Yang pertama adalah dzawil ilmi. Pendidik itu mestinya memiliki ilmu untuk mengantarkan anak mereka kepada pemahaman yang benar dalam masalah agama ini. Ini syarat mutlak. Jika dia mau berhasil dalam sebuah dunia pendidikan, seseorang itu harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tentu tingkatan manusia berbeda-beda dalam masalah ini. Mengapa harus memiliki ilmu? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, kasirun minan nasi yuridu ayya'mura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari walakinna bighairi ilmin fakana mafsadatuhu aksar min maslahatihi. Banyak di antara manusia maksudnya ingin menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar, akan tetapi karena ketidakadaan ilmu yang ada pada dirinya, kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih besar dibandingkan perbaikan yang dilakukan oleh dirinya. Ini benar ini, alhamdulillah. Kita akan jumpai orang yang tidak punya ilmu agama, ketika dia mendidik atau mentarbiyah, dia mengira yang dia sampaikan itu sebagai bentuk pendidikan, ternyata penyesatan. Misal seorang guru berkata kepada muridnya tentang masalah akidah, Allah itu maha berkuasa, sampai di sini benar. Dia yang menciptakan alam semesta, sampai di sini benar. Dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada, sampai di sini juga benar. Bila engkau mau meminta, mintalah hanya kepadanya, sampai di sini juga benar. Lalu dia berkata, ketahuilah Allah ada di mana-mana. Ini kesalahan parahnya. Karena tidak ada penjelasan dari Nabi yang menegaskan bahwa Allah itu ada di mana-mana, enggak ada. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah itu berada di atas arsy, di langit. Dan kesalahannya bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan dalam masalah akidah. Contoh yang lainnya, ketidakadaan ilmu kemudian menganggap hal itu sebagai perkara yang biasa saja
Seperti seseorang ketika berkata, sholat dimulai dengan niat. Benar atau salah? Sholat dimulai dengan niat. Benar atau salah? Diganti pertanyaannya, sholat mesti ada niat. Benar atau salah? Benar. Tapi kalau orang berkata sholat dimulai dengan niat, salah. Karena sholat itu al-bada'u bitakdiri, dimulai dengan ucapan apa? Takbir. Wa tukhtamu bitaslimi, dan diakhiri dengan kalimat salam. Imam Ahmad menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu mesti dimiliki seseorang sebelum dia menyampaikan dengan perkataan atau mengerjakan sebuah amalan. Kalau manusia tidak memiliki ilmu kemudian dia mengajarkan sesuatu, seperti Nabi menyebutkan, saya kunu min ummati yusamma birawai bidoti yatakallamu an amrin laisa ma'ahu ahl, atau kama qala alaihi wasallam. Akan datang satu masa di antara manusia ada yang disebut dengan ruwaibidah. Dia tergesa-gesa dalam berfatwa sementara dia bukan ahlinya. Dia akan menyampaikan sesuatu ketika ditanya tentang suatu perkara, sementara itu bukan jawaban yang benar baginya. Dan zaman itu mungkin zaman kita. Ruwaibidah itu para pemuda semangat dalam beragama tetapi tidak dibekali ilmu agama, sehingga mereka di dalam berdakwah sama sekali tidak berdasarkan keilmuan. Fatwanya berdasarkan semangat saja. Ada seorang pemuda ditanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang bersikap kasar kepada istrinya? Apakah wajib ditaati ataukah tidak perlu ditaati? Maka dia berkata, orang yang dolim tidak perlu diikuti. Maka suami yang suka kasar kepada istrinya jangan dipatuhi. Ini kekeliruan besar, kesalahan yang besar. Karena yang dimaksud di dalam ketaatan kepada suami itu pada perkara yang ma'ruf, yang tidak ditaati itu pada perkara yang menyelisih syariat. Ya kalau suami memerintahkan untuk melepas jilbab, jangan menyambung tali silaturahim, ini yang jangan dipatuhi. Tapi kalau suami mengatakan, kemari ambilkan setrikakan pakaian saya, ya wajib untuk ditaati. Jadi sekali lagi perlu dengan ilmu. Imam Malik mengatakan, la yasluhu hadil ummah illa bima salaha man qablina. Beliau mengatakan umat ini tidak mungkin menjadi baik kecuali sesuatu yang bisa memperbaiki umat yang datang sebelum kita. Kita ini nggak akan baik kecuali dengan sesuatu yang umat sebelum kita bisa memperbaikinya. Umat sebelum kita diperbaiki dengan sesuatu itu. Nah, bagaimana umat ini diperbaiki, kawan? Dengan cahaya ilmu. Maka seminar mau model bagaimanapun, seminar metode pendidikan, seminar cara mengatasi permasalahan anak begini, anak begitu, ternyata yang ngobrol kesana kesini jauh sampai teorinya nggak karu-karuan, nggak bisa membaca Quran, itu nggak akan memberikan faedah. Agama dia tidak faham, juga tidak akan memberikan faedah. Maka mesti orang yang mendidik itu dia memiliki ilmu. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, sifatul murabbi salih al-hilmu wal anat. Santun dan teliti, tidak tergesa-gesa. Hunaka sifatun asasiyatun kullama iqtaraba minhal murabbi kanat lahu aunan fil amaliyati at-tarbawiyah. Ada sifat yang sangat mendasar ketika seorang pendidik memiliki sifat tersebut, dekat sekali dia dengan pertolongan Allah di dalam mendidik anak-anak didiknya itu. Wal kamalul bashari huwa lirrasuli alaihi wassalatu wassalam walakin al insan yas'a bi kulli juhdihi
wa biqadril mastata. Dan kita tahu manusia yang paling sempurna dalam mendidik adalah para nabi dan rasul. Tapi manusia dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin sebatas kemampuannya tentang cara mendidik. Nah, sifat yang paling mendasar itu salah satunya al-hilmu wal anat. Santun, teliti. Huma minas sifatil lati yuhibbuhum Allah. Ini merupakan dua buah sifat yang dicintai oleh Allah. Naam. Walahuma ta'sirun tarbawi. Walahunna ta'sirun tarbawi kabir. Santun dan teliti itu memberikan dampak positif yang sangat besar dalam masalah mendidik. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, li Asaj Abdul Qais, kepada Al-Asaju Asad Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah Ta'ala. Sesungguhnya dalam kepribadianmu ada dua sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Al-hilmu wal anat. Santun dan teliti. Kita banyak menjumpai guru pada zaman sekarang gak santun. Gak santun ketika memarahi anak, gak santun ketika mengajar, tidak teliti dalam menyampaikan pengajaran. Ini waki. Karena sebagian guru itu ada yang kalau bahasa medianya kejar tayang, bahasa pendidikannya apa ya? Kejar SKS atau apalah begitu ya kawan ya. Jadi pokoknya mereka taunya ini jumlah gurunya terbatas, kemudian kamu ngajar ini ya, padahal dia nggak punya keilmuannya. Di materinya apa? Materi thaharah. Sudahlah, apa yang ada di buku dia baca saja, dia nggak teliti, tiba-tiba dia menyampaikan dan dia nggak teliti dalam membacanya. Itu berdampak negatif yang sangat besar bagi seorang anak yang dididik karena ketidaktelitiannya itu. Abdullah Ibnu Umar mengatakan, atau Abdullah ibnu Wahbin maksud saya. Abdullah ibnu Wahbin mengatakan, kuntu indal ma'mun yawman fanada bil khadim ya ghulam falam yuhibbu ahadun summa nada thaniyan falam yujibu ahadun summa nada thaniyan wa maha ya ghulam fadakhala ghulam tudhakiya wa huwa yaqulu amma yanbaghi lil ghulami an ya'kula wa yashrab kullama kharajna min indika nasin ya ghulam ila kam ya ghulam. Dulu saya di samping seorang Khalifah Ma'mun, lalu ada orang memanggil, "Aina, kesini." Enggak datang. Sini, teriak dia panggil. Kalau dia mengatakan seharusnya seorang anak itu kalau makan begini, kalau minum begini, kata Khalifah Ma'mun, kamu itu tidak punya sopan. Kok diteriakin ya ghulam, ya ghulam, ya ghulam? Maksudnya itu menunjukkan tidak santun. Manggil anak itu tidak dengan suara teriak yang keras. Mestinya dipanggil dengan panggilan yang baik. Fulan ibnu fulan, ta'al, kemari. Itu baik. Teriakan yang meninggi, yang mengeras itu membuat hati anak itu menjadi apa? Pengecut. Kita kan gak memikirkan sampai situ ya. Bahwa kadang kalau kita itu berteriak di depan anak itu bagi kita biasa saja, biar berwibawa katanya. Ya toh? Kalau manggil anak nggak pernah pelan. Kalau namanya Haris bangun, Haris, aina anta, di mana kamu? Ya anak ini hatinya, orang yang suka dibentak seperti ini hatinya kecil. Dia tidak punya motivasi untuk berbuat lebih begitu. Makanya mestinya dia dipanggil dengan cara yang santun. Nabi saja kalau memanggil seorang anak namanya Umair, dia panggil ya Umair, madza fa'alan Nughair? Hai Umair, apa yang sedang dilakukan si burung Nughair? Itu Nabi mendekat. Umair dah sedih, burungnya mati. Ditanya oleh Nabi, apa yang dilakukan si burung Nughair? Nabi ingin menghibur anak ini dengan panggilan yang lemah lembut. Makanya Nabi itu kalau datang ke sebuah negeri, anak kecil berkumpul di sekitar beliau, suka begitu. Kalau orang suka berteriak, ya dilihat dari jauh aja sudah apa, lari, karena ini setan dari bangsa manusia, pikirnya begitu ya. Alhamdulillah kadzalik.
Nah, demikian pula al-anat, ketelitian itu penting. Karena si anak itu lawan daripada terburu-buru, ajalah, tergesa-gesa. Anak itu teliti. Ada berita, misalnya ada berita, tadi saya dengar kabar katanya anak kamu nempeleng orang lain, nempeleng anak orang sampai berdarah, dari hidungnya keluar sesuatu. Itu harusnya kamu kasih pelajaran. Dia marah, panggil, apa benar? Nggak bisa begitu. Kita sebagai seorang ayah, bagaimanapun yang ada pada anak kita itu, dia adalah anak kita. Dia mesti dibela. Bagaimana cara membelanya? Diluruskan kalau dia salah. Dipanggil dengan cara yang baik. Tabayyun dulu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binabin fatabayyun. Aku dengar dalam rangka mengamalkan firman Allah, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka carilah kebenarannya. Aku ingin cari kebenaran. Ayah dengar kamu memukul si fulan. Benar. Tinggal ditanya, apa alasannya? Ditanya dulu, karena tidak setiap orang yang memukul itu salah. Sahih atau tidak? Nah, jadi mesti ditanya. Enggak bisa serta-merta kamu mukul, bukankah sudah ayah bilang, tangan bukan untuk memukul orang, ditempeleng anaknya. Ini berarti dia punya sikap apa? Ajalah, terburu-buru. Ditanya dulu, kenapa kamu memukul? Mungkin dia beralasan karena dia memukul saya. Oh, enggak apa-apa, Nak. Karena dalam Islam itu ada kisos, digigit dibalas, digigit, dipukul dibalas, pukul. Ditanya, dia mukul berapa kali? Sekali. Kamu mukul berapa kali? 5 kali. Kamu salah, Nak. Kamu harus dikisos. Begitu ditegakkan syariat. Jadi anak itu diajarkan tentang yang baik. Kita tidak membela dia membabi buta, kita juga tidak menyalahkan dia tanpa bukti yang jelas. Mesti anak, jangan terburu-buru. Karena mungkin seorang ayah sudah terlanjur malu dengan tetangganya, yang dipukul tetangganya sampai keluar darah dari hidungnya, padahal anaknya mungkin juga dipukul sampai benjol kepalanya. Kita harus adil. Maaf, kita jangan sampai tergesa-gesa. Ini harus anak. Sifat yang keberapa? 3. Ar-rifku wal-linu. Kalau tadi santun, sopan, sekarang rifkun, lemah lembut. Harus punya sifat lemah lembut. Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan hal ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'ala al-unfi wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu." Wahai Aisyah, Allah itu zat yang maha lemah lembut. Ia mencintai sikap lemah lembut. Kemudian dan Allah memberikan pada sikap lemah lembut apa yang tidak ada pada sikap kasar. Dan Allah memberikan sikap lemah lembut itu, orang yang berbuat lemah lembut itu kepada sesuatu yang tidak ada selainnya. Maksudnya kelembutan itu punya ciri khas yang tersendiri, faedah yang luar biasa. Akhi fillah, para ulama kita orang yang sangat lembut tapi tegas. Kelembutannya itu merupakan bagian dari ketegasannya, bukan kasar ya. Kita contohkan misalnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sikap lemah lembutnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Ahmad, beliau sedang berumrah atau bermanasik, ada orang yang tidak mengenalnya, kemudian mendorong Imam Ahmad sampai jatuh. Lalu muridnya mengangkatnya dan berkata, biar aku membalasnya. Kata Imam Ahmad, jangan, biarkan dia dengan apa yang dia inginkan. Lalu dia berkata, hakada ya waladi, beginilah anakku. Lau kana an-nasu lam ya'rifuna yatrukuna wa yudhilluna. Memang kalau orang itu enggak dikenal, dia akan dihinakan, dia akan dilecehkan. Lihat mendidik anaknya dengan cara begitu. Tidak mengatakan cari. Balas apa yang dia lakukan kepada, tidak. Rifkun, dengan lemah lembut. Nah, Abu Hurairah juga mengatakan, Ani Nabi SAW qala innallaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'ala al-unfi. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut. Allah menyukai sikap lemah lembut. Allah memberikan sesuatu yang berbeda. Kelebihan ada pada lemah lembut dibandingkan dengan sikap yang kasar. Keberhasilan pendidikan Nabi terhadap umat ini itu tidak lepas dari sikap lemah lembut.
Pernahkah antum melihat Nabi itu membentak? Tidak. Tapi dengan bersuara tegas iya. Bedakan dengan membentak ya, tegas iya. Misalnya Mu'adz bin Jabal membaca Quran dalam sholat terlalu panjang. Lalu ada orang yang mufaraqah. Lalu Mu'adz mengatakan dia munafik. Orang ini mengadu kepada Nabi. Nabi ingin mendidik dua-duanya agar orang yang tadi itu tidak serta-merta menyalahkan Mu'adz, dan juga agar Mu'adz jangan tergesa-gesa mengucapkan kalimat munafik. Ditanya oleh Nabi kepada Mu'adz, "Afatanna anta ya Mu'adz?" Apa kamu mau menguji kesanggupan dan kemampuan manusia wahai Mu'adz? Ditanya lagi kepada orang itu, "Apa yang kamu baca? Surat ini dan surat ini." Kata Nabi, "Sama aku dengan engkau." Lihat lembutnya Nabi. Contoh kelemah lembutan Nabi kepada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian apa? Kencing. Antum kalau ada anak tiba-tiba coret-coret dinding pagar antum, apa yang antum akan lakukan? Kita kira-kira gimana, Pak? Kalau kita melihat ini anak coret-coret atau kencing di depan pintu pagar kita, mungkin sebelum selesai udah diteriaki, "Hah? Ayo pulang, anak siapa ente?" Kan begitu ya. Maka dia menghentikan kencingnya dan lari, mungkin dalam keadaan kencingnya lari kemana-mana. Nabi nggak begitu. Nabi ketika orang ini dakhalal masjid al-a'rabi fabala fi atrafil masjid, di pojok masjid badui masuk kencing lagi. Ada lelaki yang berkata, "Izinkan saya memukul dia ya Rasulullah." Sahabat itu begitu ya. Di antara mereka punya sikap yang kecemburuan yang besar terhadap orang yang berbuat maksiat. Tapi Nabi mengatakan, "Mahlan, biarkan dia sampai selesai." Anas bin Malik mengatakan Nabi meminta segayung air. Lalu Nabi ambil satu gayung air itu ditumpahkan di atas air kencingnya orang itu. Lalu dia berkata, "Inna hadzal masjid." Ini masjid. La yasluhu illa lis-shalah. Dia tidak boleh dilakukan di dalamnya kecuali salat, zikir, qiraatul Quran. Maksudnya untuk ibadah, bukan buat apa? Buang air kecil. Dengan kelemah lembutannya Nabi ini, tiba-tiba lelaki Arabi ini dia berdoa sembari mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana." Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Selain aku dan Muhammad jangan kamu rahmati. Coba lihat kan. Badui kan itu ya. Nah, yang kita ambil faedah apa? Bagaimana orang ini mendapatkan hidayah karena kelembutan. Sayang sebagian para murabbi, para guru, kalau saya menyebut murabbi, guru ya, bukan maksudnya murabbi sebuah kelompok-kelompok dakwah, bukan itu yang saya, kelompok-kelompok dakwah yang bikin golongan, bukan begitu maksud saya. Seorang pendidik. Maka seorang murabbi itu pada hari ini kita jumpai sikap lemah lembutnya ini mulai hilang. Kadang-kadang mereka bersikap kasar kepada muridnya, terlambat sedikit, dipukul, berisik sedikit, dibentak. Padahal bisa jadi mereka punya alasan yang kita perlu bertanya, kenapa terlambat, kenapa dia berisik. Oh, saya pernah mengajar di sebuah tempat, di bagian belakang berisik. Lalu saya datang ke sana, saya tanya, "Apa yang membuat Anda berisik?" Mereka menjawab, "Nggak dengar suaranya, Pak." Saya lalu mengatakan, "Ya wajar. Apa yang mau didengarkan? Daripada dia mendengarkannya nggak kedengaran, lebih baik dia berbicara." Berarti dia punya alasan yang diterima. Nggak mungkin tiba-tiba saya mengatakan, "Maaf, itu yang ngobrol di belakang, silahkan pulang saja." Wah, misalnya begitu. Itu tentu menimbulkan dampak yang buruk begitu. Nah, maka ini penting adanya rifqan. Ayah, ibu ketika mendidik anaknya dengan kelemah lembutan. Kemudian sifatul murabbi saleh ar-rahmah. Sifat yang berikutnya adalah kasih sayang. Seorang murabbi itu harus punya sifat penyayang. Pendidik itu harus punya sifat penyayang. Ada anak menangis, saya sedih ketika melihat ada anak menangis, bapaknya berkata, "Biarin aja Ustaz, biar dia dapat pelajaran. Nanti kalau dia capek, dia diam sendiri." Ini tanda-tanda bahwa bapaknya tidak punya kasih sayang. Rasulullah itu kalau melihat anak menangis, beliau gelisah. Dalam sholatnya, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan, "Ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas fi salati." Nabi mengimami manusia ketika salat. Wa yaf'alu fi raka'ati al-ula. Beliau melakukan pada rakaat yang pertama kama fa'ala fi salatihi. Seperti beliau lakukan di salat-salat yang lainnya. Fi saniyah, pada rakaat yang kedua dipercepat, rakaat yang ketiga dipercepat. Selesai salat Nabi mengatakan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk memperlama berdiri dan bacaanku kecuali aku mendengar tangisan seorang bayi."
Yang aku khawatir itu akan mengganggu ibunya. Kama qala alaihi wasallam. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak. Antum lihat contoh kasih sayangnya Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi sedang sholat, ada 2 orang anak wanita berlari-lari mengelilingi kakinya Nabi, menghindar dari yang lainnya. Satu menghindar, yang satunya mengejar, satu menghindar. Karena anak ini sedang bertengkar, tapi Nabi tidak membentak anak ini. Selesai sholat, 2 anak itu dipegang, didudukkan di atas apa? 2 pahanya Nabi. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sholat menggendong cucunya yang bernama siapa? Umamah bintu Zainab binti Rasulullah. Cucunya dari anaknya bernama Zainab, digendong ketika sholat. Itu bentuk kasih sayang. Rasulullah SAW ketika pulang dari safar, dalam riwayat Imam Ahmad, kalau beliau berjumpa dengan rombongan anak, apa yang dilakukan oleh Nabi? Mencium dahinya. Dalam riwayat Imam An-Nasai, Nabi mengambil tangan anak itu, dicium telapak tangannya anak itu. Kalau kita kan kebalik, kita yang dicium apa? Oleh anak-anak itu. Nabi enggak, saking lembutnya, didatangi, dipeluk anak kecil itu, dicium dahinya, tangannya dicium. Anak itu menjadi besar hatinya, punya motivasi yang tinggi, dimuliakan oleh orang soleh. Nah, jadi sikap rahmah ini penting, kasih sayang itu penting. Kadang-kadang sebagian bapak ketika anaknya nangis, teruskan katanya. Ayo teruskan. Ya, anak disuruh teruskan, ya terus dia nangis. Iya begitu ya, Van ya. Mulai sekarang dirubah, jangan begitu ya. Kalau ada anak menangis ditanya, kenapa anak menangis? Jatuh bini luka, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nggak apa-apa ini nak, laki-laki mau jadi mujahid, kuat, bismillah. Tegak dia berdiri, kan begitu. Kalau ini nggak jatuh, kenapa nak? Jatuh. Kamu nggak hati-hati, sudah Abi bilang kalau jalan pelan-pelan malah lari-lari, rasakan begitu. Ini bapak yang tidak punya sifat. Saya yakin pendidik yang seperti ini nggak akan berhasil. Fahim tuh? Anak nilainya merah. Ini nasihat buat anda. Coba lihat. Saya sering melihat juga seorang ayah, anak baru dibagikan rapotnya, dilihat rapotnya merah, wajahnya bapaknya sudah berubah. Gimana pak rapot anaknya? Jelek Ustaz begitu. Sambil wajahnya juga jelek begitu kan ya. Belum keluar dari sekolah itu udah dimarahin. Kamu gak belajar, apa saja yang kamu lakukan, ayah sudah membiayai kamu. Sampai rumah masih diomeli. Masya Allah, la quwata illa billah. Mestinya kan ditanya, kenapa nak kok merah? Apa masalahnya? Ceritakan kepada abah. Ceritakan apa maumu. Dia akan bercerita. Mungkin dia gak belajar, mungkin di sekolah dia tidak nyaman, mungkin dia merasa begini, gurunya seperti itu. Ini bagian dari hidup kita, anak ini. Dahulu kalau Nabi yang tadi hadis saya sebutkan, ketika lelaki mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sholat di belakang Mu'ad, tapi Mu'ad terlalu panjang, kemudian saya mufarakah, tapi Mu'ad menuduhku sebagai munafik. Nabi tidak serta-merta tergesa-gesa membentaknya, tidak, ditanya kenapa, ada apa, ditanya dengan cara yang baik. Itu metode Nabi, karena punya sifat apa? Kasih sayang. Saking penyayangnya Nabi itu, kalau bisa beliau berharap semua manusia itu dapat rahmatnya Allah. Di perang Tabuk kan banyak orang yang tidak ikut perang. Ada yang baca kisah perang Tabuk ya kan? Salah satu sahabat yang tidak ikut perang siapa? Ka'ab bin Malik. Orang-orang munafik banyak yang gak ikut perang. Nabi tahu ini orang munafik, tapi Nabi itu menghukumi secara apa? Zahir. Orang ini beralasan saya tidak ikut perang karena istri saya sakit. Yang satunya lagi, anak saya sakit. Satu lagi mengatakan kebun saya harus diawasi, kalau enggak nanti udah disebut macam. Ya diterima. Ka'ab bin Malik jujur, saya tertipu dengan dunia, sibuk memetik buah-buahan di kebunku sehingga tertinggal, tidak bisa mengajar lagi. Nabi diam. Bukan Nabi membentak, tidak. Nabi diam. Kemudian keesokan harinya Nabi mengatakan, jangan ada yang berbicara kepada Ka'ab. Semua gak boleh bicara. Tidak lama kemudian dia berkata, sampaikan kepada istrinya supaya meninggalkan Ka'ab sementara di rumah orang tuanya, suruh sendirian. Itu lembut, tapi tegas. Gak ada yang mengatakan, bukankah kamu, tidak ada yang mengatakan, bukankah kamu tahu jihad itu wajib, orang tidak berjihad itu munafik. Tidak, ikhwan billah. Karena Nabi tahu Ka'ab ini orang yang soleh, insya Allah. Tapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena ini masalah agama.
sampai turun ayat yang menerangkan taubatnya Ka'ab diterima. Kelemah lembutan. Satu poin yang pada hari ini kita menjumpai banyak para murabbi itu lari darinya. Meninggalkan sifat kasih sayang ini. Wadah, saya mau tanya sama antum, kenapa seorang anak lebih dekat kepada ibunya? Kenapa ya Pak Firman? Zaman sekarang, kenapa? Ya, jawabannya karena memang ayah-ayah mereka itu sedikit rasa kasih sayangnya kepada anak. Ya, kasih sayang ayah itu, ayah yang berpendapat rasa sayang itu cukup dikasih apa? Uang. Rasa kasih sayang itu cukup ya hari libur ajak jalan-jalan. Dia lupa. Kasih sayang itu nggak begitu. Kasih sayang itu dia duduk di hadapannya, kamu apa yang kamu inginkan nak? Apa keluh kesahmu nak? Ingat Allah Rabbmu, Muhammad itu nabimu, Islam agamamu. Jika aku meninggal dunia, ini namanya kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Sifat yang keberapa ya kawan? 5. Al-ibtiadu anil ghadbi. Jauhkan diri dari sifat gampang marah. Seorang murabbi tidak boleh gampang marah, sedikit-sedikit marah. Ya. Karena ini sikap yang jelek. Nabi mengatakan la taghdab, innal ghabba minasyaiton. Jangan marah karena marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Tudfa'un nar bil ma, padamkanlah api itu menggunakan air. Maksudnya Nabi, kalau orang itu marah, bangkit emosionalnya, segera wudu atau mandi, kemudian sholat, kemudian tidur. Kalau masih marah lagi, segera dia berwudu lagi, minta ampun kepada Allah SWT. Masya Allah, la quwwata illa billah. Para ulama kita dahulu kalau mereka marah dengan kemarahan yang amat sangat, mereka diam. Imam Malik pernah marah dengan seorang raja. Datang ke majelis Imam Malik, minta duduk di depan. Ini jamaah sudah berkumpul, Imam Malik sudah menyampaikan dakwah, tiba-tiba ini raja, orang yang berkuasa datang, prajuritnya membuka jalan, suruh duduk di depan. Imam Malik diam. Begitu rajanya duduk, Imam Malik berdiri. Keluar apa? Majelis. Faham? Kemudian dia bertanya, raja ini bertanya, apa yang membuat engkau pergi? Kata Imam Malik, ta'akharta anta. Kamu datangnya belakangan, silahkan duduk di belakang. Lemah lembut. Tidak gampang marah. Kalau toh kemarahannya itu karena Allah. Naam kadzalik. Ikhwafillah rahimanillah, tapi sifat ini memang berat. Karena memang orang yang menahan kemarahan itu Allah memberikan padanya pahala ganda. Pahala kesabaran menahan kemarahannya, pahala sakit dada itu menahan marah. Paham ya kawan? Orang itu kalau menahan kemarahan itu dadanya sesak. Wadah? Tapi setelah itu Allah akan berikan apa? Kelapangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa min anil Ahnaf ibni Qais an ibni ammi lahu wa huwa jariyatu ibnu Qudamah anu qala ya Rasulullah kulli qawlan yanfa'uni Allahu bihi. Wahai Rasulullah, ucapkan untukku sebuah nasihat yang dimana dengan nasihat itu Allah akan memberikan manfaat kepada diriku. Wa aqlal li'alila aghfiluhu, di mana aku tidak akan pernah lupa dengan nasihat itu. Kata beliau, la taghdab, gampang, satu aja, jangan apa? Gampang marah. Ini yang sulit ikhwan. Jangan gampang marah. Ini seorang bapak enggak marah kepada anak itu berat. Sahih? Itu membaca Quran, anaknya dari belakang naik di atas apa? Pundak. Belum tentu bisa sabar. Jadi ciri-ciri murabbi yang baik, dia tidak gampang marah. Ini nasihat Bapak. Maka kalau kita menyekolahkan anak kita di sebuah lembaga, mesti seorang ayah meneliti siapa gurunya. Anak saya pernah dilempar pakai apa namanya itu Pak? Penghapus. Lalu benjol kepalanya. Saya datang kepada gurunya bukan untuk marah-marah. Saya mau bertanya, apa alasannya melempar penghapus? Dia jawab, saya jengkel. Lalu saya katakan, baik atau buruk? Dia bilang, buruk. Lalu saya katakan, apakah pantas ini diajarkan kepada anak-anak? Karena ketika seorang guru mengajar di hadapan murid-muridnya, segala yang ada pada guru itu bagian dari ilmu yang disampaikannya.
Kalau seorang guru marah melempar papan tulis, antum tunggu. Anak ini suatu saat kalau dia marah, dia akan melempar ke sesuatu yang ada di dekatnya. Itu pelajaran secara tidak langsung. Faham tuh ikhwati? Jadi seorang guru ini mestinya dia sadar, mengerti itu nggak boleh. Kemarahan yang seperti itu membuat anak pun menjadi tumbuh gampang marah. Karena murid itu mengikuti gaya siapa? Gurunya. Innamat tulabu yattabi'u ma ja'a min syaikhihi. Murid itu jalannya selangkah di belakang guru. Guru melangkahkan kaki yang kanan, muridnya ikut yang kanan. Begitu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nasihatkanlah banyak di antara kaum muslimin enggak memperhatikan ini. Pokoknya lembaga terkenal, mereknya jelas, tambahan di belakangnya IT, apa Islam Terpadu, ustadznya jenggotan, ustadzanya pakai apa? Jilbab. Tapi dia nggak ikut berperan. Nah, bagaimana cara marahnya guru dia nggak perhatikan. Pulang-pulang sampai di rumah anaknya itu marah dengan adiknya. Lalu ayahnya bingung, belajar di mana nih anak kok marah begini. Ternyata dia nggak sadar bahwa itu adalah pelajaran dari siapa? Gurunya. Ini begini, ada pelajaran besar. Teman saya itu punya konsep nggak boleh berkata jangan kamu lakukan ini pada anak-anaknya. Ketika saya datang ke rumahnya, anak itu naik ke atas apa? Lemari buffet di kamar tamu. Lalu saya katakan, itu anakmu naik. Apa dia mengatakan? Dia tidak berkata, nak jangan naik, nak jangan kamu berbuat ini. Tidak, dia mengatakan, nak naiknya di sini saja. Diubah kalimatnya, paham ya kawan? Jadi bagi dirinya, lafaz jangan itu menjadi apa? Haram. Lafaz jangan itu menjadi haram. Akhirnya ketika ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, adiknya makan deterjen, dibiarin aja. Begitu dia sudah orang tuanya tahu, dia berkata kepada anaknya, bercerita, kenapa kamu biarkan adikmu makan deterjen? Anak ini nggak bisa menjawab. Karena ayahnya tidak pernah mengajarkan kalimat apa? Jangan. Seharusnya kalimat jangan itu ditempatkan pada tempatnya. Kapan kita harus berkata jangan, kapan kita tidak boleh mengatakan jangan. Iya. Anak sedang coret-coret buku. Kita mengatakan jangan coret-coret buku, ini salah. Kita mesti diam. Karena buku memang fungsinya untuk dia apa? Ya itu wajar. Kalau dinding dicoret-coret sama anak, boleh nggak kita mengatakan jangan? Juga tidak boleh. Boleh kalau kita tidak memberikan apa? Solusinya. Tapi kalau kita mengatakan jangan di dinding nak, tetapi di buku ini, itu boleh. Paham tuh? Nah, kalau ada anak naik ke atas atap mobil, naik di atas atap mobil, lalu kita mengatakan, nah jangan naik di atas, boleh atau enggak? Anak naik pohon kelapa, nah jangan naik pohon kelapa, begitu. Boleh nggak ya kawan bilang? Wajib. Bukan hanya mubah, wajib. Karena membuat anak itu akan celaka. Paham ya kawan bilang? Naik ke atap mobil, nginjek-injek mobil sampai peot semua, mau ngomong jangan nggak boleh konsepnya. Nanti jangan, dibilang jangan nanti anak jadi kasar dan sebagainya. Akhirnya dibiarkan sudah penyok semuanya. Baru dia berkata qadarullah wa masya'afa'al. Ini salah. Faham tuh? Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian sifat yang berikutnya yakni akhdul aisal amrayni ma lam yakun isman. Pendidik harus pandai memilah di antara dua perkara mana yang paling ringan. Itulah yang diambil. Mana dua perkara yang ada di hadapannya harus dipilih, ambil yang paling ringan. Ajarkan kepada muridnya. Misal, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini guru, ada dua buah permasalahan. Dia harus mengetahui mana yang lebih ringan di antara keduanya. Tentang sholat. Seorang guru melihat anak muridnya ketika mau mengerjakan sholat berjamaah, dia tahu bahwa shaf itu kalau berjamaah tidak diawasi dia akan bengkok, akan berbicara sendiri. Tapi kalau sholat sendirian mereka apa? Tenang. Saya mau tanya sama antum, kira-kira mana yang akan antum perintahkan kepada murid-murid itu? Sholat sendiri-sendiri atau sholat berjamaah? Mana yang fadilah?
Ini kalau berjamaah dia pasti berisik. Dia akan ngobrol, dia akan bicara, gurunya di depan Allahu Akbar, muridnya lama banget ustadznya gitu. Tapi kalau mereka sendiri-sendiri khusyuk, diawasi oleh gurunya. Oh ya, satu mana yang harus dipilih? Bukan, dua pilihan ini Pak, bukan yang ketiga. Dua pilihan, dibiarkan dia itu sholat berjamaah dalam keadaan berisik, atau disuruh dia itu sholat sendiri-sendiri. Mana ya kawan? Berjamaah. Karena anak mereka itu belum dibebani apa? Syariat. Ketika mereka berisik biasa, diambil yang ringan, gak masalah. Yang penting mereka tetap ingin atau punya niat untuk mengerjakan apa? Sholat. Nanti selesai sholat tinggal ditanya siapa yang berisik, uruskan, nasihati, demikian. Jadi guru harus cerdas memilih dua perkara. Karena Rasulullah demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah SAW ma khuyira Rasulullah SAW baina amrayni qad illa akhadha aisaruhuma. Tidaklah Nabi menjumpai dua perkara yang harus dipilih salah satunya, pasti Nabi memilih yang mana? Yang ringan. Pasti Nabi memilih yang ringan. Dipilihkan itu yang gampang. Nah, begitulah kita. Jangan diperberat. Kadang orang tua tidak, justru dipilihkan yang berat. Anak sudah mengatakan, saya kepinginnya sekolah yang cuma menghafal aja, Bi. Jangan yang pakai hitung-hitungan. Tapi bapaknya mengatakan, kamu nanti mau jadi apa? Kamu harus belajar di sekolah khusus matematika, khusus fisika, khusus kimia. Padahal anaknya udah bilang, saya maunya yang hafalan aja. Ini berarti dia tidak pandai memilihkan yang paling ringan di antara dua perkara. Contoh yang lainnya, anaknya berkata kebalikannya, saya mau sekolah matematika, fisika, kimia. Saya nggak mau di pesantren, Bi. Abinya mengatakan, kamu nanti jadi apa, Nak? Kalau kamu sekolah di matematika, fisika dan sebagainya, kamu jadi koruptor. Nah, misalnya begitu. Misalnya demikian. Ini juga salah. Padahal Islam kan tidak mewajibkan seseorang itu mesti sekolah di mana? Pesantren. Silakan dia sekolah di matematika, silakan dia mau jadi muhandis, insinyur, silakan dia mau menjadi tabib, dokter, silakan dia menjadi doktor DR yang besar itu, nggak ada masalah. Tetapi harus apa? Soleh. Kan begitu ya, orang soleh itu kan nggak harus di pesantren. Iya atau tidak? Nah, berarti seorang pendidik dia harus cerdas. Karena sebagian ibu-ibu, masya Allah, ibunya nelpon ke saya, Ustaz, gimana caranya nih supaya anak saya mau masuk pesantren? Anaknya datang kepada saya, gimana caranya supaya ibu saya paham bahwa saya nggak harus di pesantren? Lihat ini, alhamdulillah. Harusnya yang mengalah siapa ini, kawan? Orang tua. Asal dia menimbang kemaslahatannya. Kalau di sekolah di umum, dampaknya bagaimana? Negatifnya apa? Dia faham. Sifat murabbi yang berikutnya adalah al-i'tidalu wa tawassut, adil. Bersikap adil, pertengahan. Tidak boleh bersikap apa? Melampaui batas zulm. Begini contohnya. Si A berkata kepada guru berkata si A, kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Kamu kerjakan soal nomor 11 sampai 12. Adil enggak ini, Ikhwan? Adil atau tidak? Jangan ragu-ragu ya, Ikhwan. Akhi, antum punya 2 orang anak. Antum berkata kepada anak yang besar, kamu bersihkan kamar mandi. Dibersihkan kamar mandinya. Kepada yang kecil, Nak, itu rapikan tempat tidur. Adil atau tidak? Adil. Maka soal yang tadi ini kata kamu nomor 1 sampai 10. Ini nomor 12 sampai nomor 11 sampai 12. Kalau misalnya jawabannya nomor 11 setara dengan 10 itu maka adil. Fahim tuh? Nah, kita katakan seorang dai itu harus pandai dia melihat, bersikap adil. Datang kepada Nabi SAW lagi yang berkata, ya Rasulullah, hada abi yu'ti akhina muballaghatan bima yu'ti ilayya. Ini loh bapakku, dia memberi abangku segini, memberi aku cuma segini. Maka Nabi mengatakan, aku tidak akan menjadi saksi terhadap orang yang berbuat kezaliman. Berarti pendidik itu harus adil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan adil itu maksudnya meletakkan sesuatu di pada tempatnya. Sifat yang berikutnya, yakni al-qudwatul hasanah wa adamul mukhalafah. Murabbi itu mestinya menjadi suri teladan yang baik. Jangan sampai menyelisihi
yang dia katakan dengan yang dia amalkan. Faham maksudnya Alhamdulillah? Saya contohkan ini dokter. Dokter ada seorang dokter ahli paru-paru. Datang orang yang kena penyakit paru-paru akut. Maka dokter itu berkata, "Bapak merokok ya?" "Ya." "Bapak nggak boleh merokok. Merokok itu menyebabkan penyakit ini, menyebabkan penyakit itu. Bapak kan begini, merokok itu mengurangi umur." Khalas? "Oh iya Pak dokter, saya terima. Ini obat resep." Dia pergi. Orangnya pergi, dia ambil rokok lalu dia merokok. Ini ilmunya nggak barokah. Ini ilmunya nggak barokah, nggak bisa jadikan qudwah. Fahim tuh ya kawan? Maka seorang guru harus demikian. Kalau dia mengatakan, nah ini sifat tercela, dusta, maka gurunya harus jujur. Kadang guru mengatakan anak-anak harus jujur, ternyata gurunya berdusta kepada murid-muridnya. Gurunya bilang, besok kita ujian. Ternyata esok murid sudah belajar malam hari sampai nggak tidur sampai di kelas, kemudian ujiannya kita tunda besok saja. Ini dusta, ini namanya. Dia sudah berbohong tanpa sadar, dia mendidik anak-anaknya menjadi pendusta dengan kata-kata apa? Besok saja. Seolah-olah terbayar kok dengan besok. Paham ya kawan? Sehingga meremehkan perbuatan dusta. Muslim menjadi qudwah. Rasulullah SAW itu di perjanjian Hudaybiyah, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Halliqu ru'usakum." Cukur rambut kalian, sembelih binatang ternak kalian. Gak ada yang bergerak, diam semua. Sedih Nabi, diulang lagi, cukur rambut kalian, bangkit cukur rambut, potong ternak kalian, binatang ternak kalian. Gak ada pula yang menyambut panggilan Nabi. Nabi masuk ke dalam kemahnya, bertemu dengan siapa? Ummu Salamah. "Apakah engkau ingin manusia itu mengikuti perkataanmu?" "Iya," kata Nabi. "Keluarlah, jangan berkata apa-apa, cukur rambutmu dan sembelih binatangmu." Diikuti nasihatnya Ummu Salamah. Keluar Nabi mencukur rambutnya. Seketika itu para sahabat yatasarru ayyahlikar sawm, ini bersegera mencukur rambutnya sampai dalam Imam Bukhari hampir-hampir mereka memotong leher temannya. Karena saking buru-burunya, paham ya alhamdulillah? Itu qudwah. Dicontohkan maka bisa diamalkan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, ini maknanya, ya kuntu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini pernah menjadi pembantunya Nabi sekian lama, tidak pernah aku mendengar Nabi mengatakan idza fa'altu syai'an faqala madza taf'al ya Anas, wa idza lam af'alu syai'an madza lam taf'al ya Anas. Kalau aku melakukan sesuatu yang keliru, tidak pernah Nabi mengatakan, "Kenapa kamu lakukan begini wahai Anas?" Tidak pernah. Kalau ada pekerjaan yang aku belum mengerjakan, tidak pernah Nabi mengatakan, "Kenapa enggak kamu kerjakan wahai Anas?" Tidak pernah. Nabi itu mencontohkan. Ada sebuah pekerjaan, kata Anas bin Malik, fa idza ra'a syai'an yaf'alu summa tabi'u. Kalau Nabi melihat sesuatu, dia akan kerjakan, maka esoknya aku akan mengikuti cara beliau mengerjakan. Qudwah. Penting. Faham tuh ya kawan? Nah, ini yang sulit. Berat, terutama bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Kadang qudwah ini dilalaikan, bertengkar di depan anak-anak. Ada hal yang mungkin bukan bertengkar, tapi biasanya terjadi dalam rumah tangga, dianggap biasa, apa itu? Suka meremehkan pasangan hidup. Maksudnya guyonan. Nih depan anak-anak, ada ibunya di ruang keluarga, habis baca buku tiba, "Mimi, kok perutmu gendut banget? Pipimu tembem, rambutmu acak-acakan." "Mbok yo jangan begitu." Ini ada siapa? Anak-anak. Kira-kira kesan apa yang diperoleh anak-anak? Apa kesannya alhamdulillah? Nilai ibunya itu rendah. Maka Anda akan jumpai anak-anak ini bersikap melonjak kepada ibunya. Lawang bapaknya saja menghina, mengecilkan siapa? Ibunya dari sisi. Kedua, anak akan menerima bahwa oh ternyata wanita gendut itu jelek. Lewat di sebuah jalan dengan keluar naik mobil, "Bibi ada orang gendut." Itu gara-gara dengar siapa? Si bapaknya bilang ibunya gendut. Seperti yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, anak tadi juga lagi nih kan main bola anak-anak itu. Dia mau nangkep bola nggak ketangkep. Apa dia bilang? "Anak kalbun." Anak kalbun, terjemahkan sendiri sama antum. Faham maksudnya adalah? Ngerti? Dia nangkep bola itu nggak dapat. Wah ini harusnya saya. Kalb. Saya kaget lihat anak ini pakai kopiah putih anaknya pak. Mungkin masih ada di luar situ.
Kopiah putih anak ini, Masya Allah, kok bisa tulisannya mencela dengan mengucapkan kalbun. Tahu kalbun itu artinya apa? Anjing. Fahim tuh? Kira-kira dari mana ini kayak gitu ya Allah. Maka saudara kaum muslimin, ini pelajaran penting. Ini qudwah yang harus dicontohkan. Guru itu harus menjadi qudwah. Wallahi ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Teman saya seorang dokter. Tapi Masya Allah, perokok luar biasa. Ketika saya tanya, kenapa kamu merokok? Yang penting kan cerdas. Ingat enggak? Guru kita namanya Bapak Fulan. Dia itu guru matematika jauh. Saya bangga dengan dia dan saya contoh dia. Dia itu kalau ngajar sambil ternyata dampaknya sampai dia dewasa itu Pak. Jadi dalil gurunya ngajar sambil merokok. Ini qudwah yang jelek. Paham tuh? Kalau guru itu qudwahnya bagus, punya himmah, punya wibawa, berkata jujur, lafaz dan kalimatnya selalu yang dia ucapkan dia praktekkan, maka anak itu akan berkata, kalau dia makan dengan tangan kanan akan ditanya, "Nah, kok makannya nggak pakai sendok?" Ustadz Fulan aja makannya pakai tangan, nggak pakai sendok. Kata Ustadz sunnah mi. Lihat, ibunya dikasih apa? Pelajaran. Faedah, sahih. Sholat dia merapatkan soft. Abi juga merapatkan soft, ditarik. Biar rapat softnya. Loh, kenapa nak rapat softnya? Kata Ustadz soft harus rapat. Karena Ustadznya merapatkan. Ini qudwah yang bagus. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik. Apa maksudnya? Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu melainkan yang beliau telah lakukan. Mengajak kepada sesuatu melainkan beliau telah amalkan. Beda dengan kita. Jadi anak yang jujur ya anaknya. Abah bangga dengan anak yang jujur. Jadi anak soleh ya anaknya, rajin sholat dan sebagainya. Ini ayahnya adzan subuh masih tidur. Pagi dia berkata, "Nak, pulang sekolah nanti Abi yang jemput." Ternyata yang jemput siapa? Supirnya. Kan sudah dibohongi. Itu pendidikan atau bukan, Imam? Pendidikan atau bukan? Pendidikan. Belajar untuk memahami bahwa qudwah hasanah itu penting. Terakhir, al-amanah. Sifat seorang murabbi itu harus punya sifat amanah. Apa makna amanah ya, ikhwan? Amanah itu apa maksudnya, ikhwan? Menjaga hak yang telah diberikan kepadanya. Kepercayaan, terpercaya. Seorang guru mesti amanah. Ustadz mesti amanah, murabbi mesti amanah, ayah mesti amanah. Yang dimaksud dengan amanah ini yang menjaga haknya Allah SWT. Kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak. Maka kita didik anak itu dengan cara yang baik. Tidak boleh khianat, karena khianat itu sifatnya orang-orang munafik. Ayatul munafik salasun, tanda munafik 3. Idza hadasa kadzab, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada khalafa, kalau berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia itu apa? Khianat. Kalau sebuah pendidikan sudah dinodai dengan pengkhianatan, percayalah tidak akan sukses pendidikan itu. Faham tuh, ikhwah? Nah, kadalik. Sebenarnya masih banyak. Saya rasa poin ini sudah cukup dan kita bisa luaskan dengan tanya jawab. Untuk kedepannya ya kita rasa cukup. Bab tentang tarbiyatul awlad ini kita akan ganti kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.